Hai, selamat pagi anak-anak kelas 7 semuanya. Berjumpa kembali dengan saya, guru matematika kalian, Iwayan Suwarno. Hari ini kita akan membahas beberapa soal dalam tugas 6 yang merupakan rangkuman dari soal-soal pada materi perbandingan. Jadi, langsung saja kita akan ke soal yang pertama. Pada soal yang pertama ini, katakan bahwa ayah akan membagikan uang sejumlah 240.000 kepada Amir dan Budi dengan perbandingan 3:5. Jadi saya bisa tuliskan di sini Amir itu berbanding dengan Budi adalah 3/5. Selanjutnya, tentukan jumlah uang yang diterima oleh Budi. Di sini Budi memiliki perbandingan 5 ya. Jadi uang Budi itu adalah 5 per pembandingnya itu adalah di sini total uangnya itu 240.000 untuk Amir dan Budi. Jadi kita di sini perlu menuliskan total perbandingannya yaitu 8. 3 tambah 5, maka kita kalikan dengan jumlah uangnya atau total uangnya yaitu sebesar 240.000. Ini kita peroleh bisa disederhanakan 8 dan 24 ini saya sama bisa bagi 8, jadinya di sini 3, jadi 30.000 kali 5 itu adalah 150.000 rupiah uangnya Budi. Selanjutnya, yang ini yang betul ya, yang C. Kalau kalian mau menghitung misalnya uang Amir, kita bisa melakukan hal yang sama. Uang Amir itu adalah 3 karena perbandingan uang untuk Amir itu 3 ya. Sedangkan Budi 5, kemudian jumlahnya di sini 8 kalikan 240.000, hasilnya itu adalah sama dengan 3 kali 30.000, 90.000 rupiah. Kalau kalian tambahkan uang Budi yang 150.000 rupiah dengan uang Amir 90.000 rupiah ini, maka kalian akan peroleh jumlahnya itu pas 240.000, dan uang Amir berbanding dengan uang Budi 90.000 berbanding 150.000 ini sama dengan 3/5. Jadi Amir berbanding Budi itu adalah 90.000 berbanding 150.000 ya. Kita bisa sederhanakan, ini cara coret nolnya 4, ini saya coret nolnya 4 atau dibagi 10.000 di pemilang maupun di penyebut, kemudian sisanya kan 9/15. Ini saya sama-sama sederhanakan bagi 3, jadi 9 bagi 3 itu 3, kemudian 15 bagi 3 itu 5, sesuai dengan yang diketahui. Jadi demikian untuk soal nomor 1, semoga bisa dipahami. Kita akan ke soal nomor 2 sekarang. Di soal nomor 2 ini dikatakan bahwa ayah akan membagikan uang sejumlah 320.000 kepada Amir, Budi, dan Charlie dengan perbandingan 3/5/8. Jadi Amir berbanding Budi berbanding Charlie itu perbandingannya 3/5/8 ya. Kemudian total uangnya 320.000. Tentukan jumlah uang yang diterima Charlie. Charlie itu 8 perbandingannya ya. Jadi uang yang diterima oleh Charlie itu sama dengan Charlie berapa tadi? 8 ya. 8 per, karena diketahui
total uangnya, di sini kita perlu total atau jumlah semua perbandingannya. 3 tambah 5 8, 8 tambah 8 16 ya. 16 kalikan dengan 320.000. Nah, lalu jadi ini saya sama-sama bisa bagi 8, ini dapat 1, bisa bagi 8 dapat 2. Jadinya 1 kali 320.000 bagi 2. Oh, ini bisa disederhanakan, bisa dibagi 2, di sini 1, sini bagi 2 dapat 16. Jadi jawabannya uang Charlie itu adalah 160.000 rupiah. Mana uang Charlie? Ya, ini ya yang B. Dengan cara yang sama kalian bisa nanti menghitung uang untuk Amir dan Budi. Jadi soal ini mudah ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, ke soal nomor 3. Pada soal ini adalah soal tentang penggunaan skala. Jadi dikatakan bahwa kota A dan kota B berjarak 60 km. Tentukan jarak kedua kota tersebut dalam suatu peta yang berskala 1 berbanding 1.200.000. Nyatakan dalam cm. Ya, jadi kita harus menghitung berapakah jarak kota tersebut pada peta. Karena perbandingannya itu adalah 1 berbanding 1.200.000, jadi kita harus mengubah terlebih dahulu. Jadi kalau saya tuliskan jarak pada peta itu adalah jarak sebenarnya, kita harus bagi dengan skalanya ya. Jadi jarak pada peta itu adalah, karena jarak sebenarnya 60 km, jadi itu adalah 60 1 2 3 4 5 cm ya. Saya langsung ubah 60 km nya ini ke dalam satuan cm, kan itu turun 5 tangga ya. Kilometer, itu meter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Dari kilometer ke sentimeter itu 1 2 3 4 5. Jadi kalian harus menambahkan nolnya pangkat 5 itu ya, itu kali 10 pangkat 5. Saya sudah tambahkan nolnya 5 di sini. Itu kita bagi dengan skalanya 1.200.000. Nolnya berapa nih? 5 ya. 1 2 3 4 5, saya coret saja 1 2 3 4 5 ya. Jadi tersisa hanyalah 60 per 12 cm. Ini bisa dibagi 12 sekaligus langsung bisa ya. Jadi 60 bagi 12 itu adalah 5 cm. Maka jawaban yang benar adalah A. Lanjut, kita akan ke soal nomor 4. Pada soal nomor 4 ini, Ayah Adi merancang sebuah rumah dengan menggambar denahnya yang berskala 1 berbanding 20. Jika lebar rumah dalam denah tersebut adalah 25 cm, tentukan lebar sebenarnya. Jadi kita di sini untuk menghitung lebar sebenarnya, itu adalah lebar pada peta gitu ya, atau pada denah. Jadi 25 kita kalikan dengan skalanya. Jadi skalanya adalah 20. Di sini ya 1 banding 20. Jadi kalau 1 cm itu sama dengan 20 cm pada keadaan sebenarnya. Kalau 25 cm
Ya tinggal kalikan saja 25 kali 20. Jadi itu adalah 500 cm. 500 cm berapa meter? Itu adalah naik 2 ya. Jadinya kita bagi 100. 500 cm itu sama dengan 5 meter. Maka yang benar adalah C. Semoga dipahami. Kita akan ke soal nomor 5. Pada soal nomor 5 ini dikatakan bahwa sebuah mobil balap menempuh 60 km dalam 30 menit. Jadi kalau 180 km berapa? Kalau saya tuliskan di sini dengan perbandingan, jadinya 60 km itu 30 menit. Selanjutnya jika 180 km, ini jaraknya semakin besar ya, maka waktu tempuhnya berapa menit? Saya misalkan saja sebagai X menit. Kemudian karena ini adalah contoh soal yang menggunakan konsep perbandingan senilai, maka kita harus membuatnya dalam bentuk perbandingan yang senilai. Jadinya 60 per 180 sama dengan 30 per X. Karena tetap gitu ya, senilai dia sesuai dengan perbandingannya. Saya sederhanakan, di sini bisa. Kemudian 6-nya saya bisa bagi 6 dapat 1, 18-nya saya bagi 6 dapat 3. Kemudian saya bisa kalikan silang ya. Sekarang 1 kali X itu adalah 1X atau X saja, sama dengan 30 kali 3, yaitu 90. 90 apa tadi ini satuannya? 90 menit ya. Kemudian karena di sini pilihannya adalah bentuk jam, jadi kita harus mengubah terlebih dahulu. 90 menit itu berapa jam? Jadinya 90 menit itu adalah 1,5 jam. Maka jawaban yang betul adalah B ya, karena 1 jam itu adalah 60 menit. Kemudian 30 menit sisanya dari 90 menit itu adalah setengah jam. Jawaban yang benar adalah ini. Baiklah, kita sekarang lanjutkan ke soal nomor 6. Pada soal ini dikatakan bahwa sebuah proyek direncanakan dapat diselesaikan dalam waktu 9 bulan oleh 140 karyawan. Jadi saya akan menuliskan di sini 9 bulan itu bisa selesai oleh 140 karyawan. Poin pentingnya. Sekarang dikatakan jika proyek tersebut dipercepat penyelesaiannya, maka agar dapat selesai dalam waktu 7 bulan, jadi hanya 7 bulan, lebih singkat waktunya, maka akan diperlukan sebanyak X karyawan. X ini kalian tahu pasti tentu saja akan lebih dari 140 ya, karena diperlukan karyawan yang lebih banyak agar waktu pengerjaannya ini lebih sedikit. Oleh karena itu, kita akan menggunakan konsep perbandingan yang berbalik nilai. Jadinya, saya akan menuliskan 9 per 7 sama dengan X per 140. Saya balik perbandingannya. Selanjutnya, seperti biasa, kita bisa mengalihkan dengan perkalian silang. Jadi, 7 kali X itu adalah 7X sama dengan 9 kali 140. Jadinya X adalah 9 kali 140 dibagi dengan 7. Ini bisa saya sederhanakan, sama-sama dibagi 7. Ini dapat 1, ini saya bagi 7, ini dapat 20. Maka X adalah 9 kali 20, yaitu 180 karyawan. Nah, sekarang kalau 7 bulan itu berarti perlu sebanyak 180 karyawan. Sudah ada 140 karyawan. Berapa tambahannya? Tambahannya itu kalau saya tuliskan
tambahan karyawannya itu adalah 180 dikurangi 140 yang sudah ada, itu adalah 40 karyawan. Demikian untuk soal ini, maka yang benar adalah soal A. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Pada soal ini dikatakan bahwa perbandingan uang Amir dan Budi adalah 2:3. Budi berbanding Cici 4:5. Jadi kalau saya tuliskan A itu mewakili Amir berbanding Budi, itu adalah 2:3. Salah, 3. Kemudian Budi berbanding Cici, Budi berbanding dengan Cici itu 4:5. Saya bisa menuliskan di sini ya, karena sudah milik 3, saya tuliskan di sini 4:5. Kita lihat bahwa perbandingannya ini berbeda-beda ya. Oleh karena itu kita perlu membuat jumlah perbandingan yang sama untuk ketiganya. Maka itu kita akan buat perbandingan seperti ini. Untuk pertama, karena di sini Budi atau B ini adalah sebagai kunci, maka saya bisa mengambil kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 4 untuk mendapatkan perbandingan terkecil dari uang Budi, yaitu 3 kali 4 adalah 12. Karena sekarang dari 3 jadi 12 itu dikalikan 4 ya, maka 2-nya ini juga harus saya kalikan 4. Jadinya itu 2 kali 4 adalah 8. Biar tetap perbandingannya 2:3. Jadi kalau 8 ini kalian bagi 4 dia dapat 2, 12-nya ini kalian bagi 4 dia dapat 3. Sekarang untuk 4 jadi 12, ini kan kali 3, maka 5-nya juga harus saya kalikan 3. Itu adalah 15. 12:15 ini kalau saya sederhanakan sama-sama bagi 3, 12 bagi 3 adalah 4 dan 15 bagi 3  adalah 5. Jadi sudah benar perbandingan Amir, Budi, Cici itu adalah sekarang 8:12:15. Karena diketahui jumlah uang mereka adalah Rp3.500.000, maka kita perlu tahu jumlah perbandingan mereka. Jadi jumlah perbandingannya itu adalah 8 tambah 12 itu adalah 20 tambah 15 itu adalah 35 ya. Maka banyaknya uang Amir, jadi Amir itu kan perbandingannya adalah 8 dari 35 jumlah perbandingannya. Ini kita hitung kalikan dengan jumlah uang mereka semuanya, yaitu sebesar Rp3.500.000. Nah ini kebetulan sama-sama 35, jadi akan saya bagi 35, ini dapat 1, ini juga dapat 1. Maka uang Amir adalah 8 kali 100.000, yaitu Rp800.000. Maka yang benar adalah yang ini. Kalau kalian mau menghitung uang Budi dan Cici, caranya hampir sama ya. Kalau saya di sini tuliskan Budi itu perbandingannya 12 per 35, perbandingan seluruhnya kali 3.500.000. Sama seperti tadi, ini dapat 1, 12 kali 100.000, 1.200.000. Cici itu tadi 15 ya, 15 per 35 kali 3.500.000. Disederhanakan, sini 1, sini juga 1, jadinya uang Cici adalah 15 kali 100.000, 1.500.000. Kalau kalian tambahkan uang Amir 800.000 tambah uang Budi 1.200.000 dan uang Cici 1.500.000, maka kalian akan mendapatkan jumlah 3.500 ini, 3.500.000 ini ya.
Jadi demikian untuk soal ini, kita akan ke soal berikutnya. Pada soal ini dikatakan bahwa perbandingan kelereng Faiz dan Bayu adalah 4:11. Jadi Faiz atau F ya, saya tuliskan berbanding dengan Bayu itu adalah 4:11. Jumlah kelereng mereka ada 60. Karena kita tahu jumlah kelereng semuanya, maka kita perlu tahu jumlah perbandingan mereka. 4 ditambah 11 yaitu 15 ya. Selisih kelereng keduanya, berarti kita harus hitung dulu satu persatu. Berapa kelereng Faiz, berapa kelereng Bayu. Kelereng Faiz atau F saja saya tuliskan itu adalah 4 dibagi dengan 15, jumlah semua perbandingan mereka, karena yang diketahui adalah jumlah kelereng sebesar 60 itu. Maka ini 15 sama 60 saya bisa sederhanakan, sama-sama bagi 15, ini 1, ini 4 ya, maka kelereng Faiz adalah 16 butir. Sekarang kelereng Bayu, ini kelereng Bayu, karena Bayu itu perbandingannya 11 dari 15 totalnya itu ya, kalikan dengan 60, caranya sama, ini 1, ini 4, jadi 11 kali 4 adalah 44. Selisih kelerengnya berarti selisihnya adalah yang besar yang kecilan ya, 44 dikurangi dengan 16 itu adalah berapa ini? 28 butir kelereng ya. Nah, maka jawaban yang benar itu adalah C. Jadi demikian telah kita bahas beberapa soal pada tugas 6 ini. Semoga kalian bisa mengerti. Jika ada yang belum mengerti, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita akan bahas sama-sama. Selalu semangat belajar ya. Saya akhiri video ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap semangat.